Turki merupakan negara yang unik secara geografis, karena sebagian wilayahnya berada di benua Asia dan sebagian lagi berada di benua Eropa. Turki juga memiliki tempat-tempat yang ikonik, seperti Kapadokia, di mana kalian bisa menikmati pemandangan dari balon udara, atau Hagia Sophia, bangunan kuno yang indah dan bersejarah. Turki juga merupakan negara yang berbentuk republik dan beribu kota di Ankara. Oke, kita mulai dari apa itu Gerakan Nasionalisme Turki. Gerakan Nasionalisme Turki merupakan gerakan politik dan militer oleh kaum revolusioner Turki yang mengakibatkan terbentuknya Republik Turki modern, menggantikan Kesultanan Utsmaniyah. Gerakan nasionalisme ini dipelopori oleh Mustafa Kemal Pasha. Gerakan nasionalisme Turki muncul sebagai dampak kemerosotan pemerintahan Kesultanan Turki Utsmani atau Ottoman sejak masa pemerintahan Sultan Murad III sampai Sultan Hamid II. Adapun faktor-faktor yang mendorong munculnya nasionalisme di Turki, yaitu faktor internal juga faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu masa kemunduran Sultan Murad III pada tahun 1574 sampai Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1904. Masa ini disebut dengan masa kegelapan di Kesultanan Turki Utsmani yang menyebabkan Turki memiliki julukan sebagai The Sick Man of Europe. Yang kedua, tidak adanya sultan yang kuat dan besar sehingga pada masa ini terjadilah kemerosotan yang besar di Turki. Yang ketiga, merajalelanya intrik dalam istana, terjadinya konspirasi-konspirasi besar yang melibatkan para sultan sehingga timbulnya kebencian dan ketidakpercayaan dari rakyat terhadap sultan. Yang keempat, merosotnya moral tentara Janisari, yaitu pasukan yang dimiliki oleh Turki Utsmani. Yang kelima, terjadinya krisis kewibawaan atau gejag dan lemahnya pemerintahan Kesultanan Turki terhadap daerah pasal atau daerah taklukan, sehingga banyak daerah pasal yang melakukan pemberontakan dan mencoba melepaskan diri terhadap Kesultanan Turki Utsmani. Dan yang keenam, munculnya tokoh-tokoh cendekiawan muda yang memiliki pemikiran yang sama dan kemudian membawa perubahan terhadap pola pikir kesultanan dan melahirkan gerakan Turki muda di Kesultanan Turki Utsmani. Ada juga faktor eksternal yang pertama, karena wilayah kekuasaan Turki yang sangat luas menarik perhatian kekuatan Eropa seperti Australia, Pruasia atau Jerman, Rusia, Inggris, Prancis, serta Italia. Yang kedua, kekalahan Turki dalam Perang Krim melawan Rusia pada tahun 1768 sampai 1774 dan kekalahan Turki pada Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918 menyebabkan perekonomian Turki semakin merosot. Dan yang ketiga, adanya semangat revolusi Prancis dan perkembangan paham nasionalisme. Dan akhirnya semangat revolusi Prancis dan perkembangan paham nasionalisme ini kemudian menjadi titik awal lahirnya nasionalisme di Turki. Lalu lahirlah gerakan Tanzimat pada tahun 1839 sampai 1879 yang dibentuk oleh kaum intelektual reformis pada masa pemerintahan Sultan Mahmud II, yang mana muncul ide gagasan pembaruan atau reformasi Utsmani. Ide yang dicetuskan oleh Sultan Mahmud II antara lain: yang pertama, keluar dari kondisi teokratik, yaitu agama yang mengatur pemerintah. Yang kedua, membangun relasi dengan rakyat. Yang ketiga, merintis pembaharuan militer kerajaan, hukum, dan pendidikan. Dan yang keempat, pada bidang pendidikan, Mahmud II kemudian membangun sekolah kedokteran untuk mensuplai dokter-dokter dalam jalur militer. Pembaharuan ini diadaptasi oleh kaum reformis untuk dikembangkan di Turki Utsmani dalam gerakan Tanzimat untuk reorganisasi pemerintahan. Akan tetapi, para masyarakat awam masih kontra terhadap gerakan ini dikarenakan dasarnya tidak terlalu kuat
atau ekstrim dalam merubah Turki, yaitu terlalu western, terlalu sekuler, menghilangkan kebudayaan dan merubah Ottoman dari yang teokratik menjadi negara modern. Tidak berhenti di situ saja, lalu kemudian muncullah gerakan Utsmani Muda pada tahun 1865 sampai 1878 untuk menentang kekuasaan absolut sultan dan merupakan perkumpulan rahasia, yang mana kemudian gerakan ini terbuka pada gerakannya. Gerakan ini bertujuan untuk mengubah pemerintahan Turki menjadi pemerintahan konstitusional. Latar belakang munculnya gerakan ini adalah ketidakpuasan dari gerakan Tanzimat yang dasarnya tidak kuat. Tokoh gerakan ini antara lain Ziya Pasha, Nami Kemal, dan Midhat Pasha. Ketiganya ini mempunyai ide pemikiran yang sama, yaitu mengubah Turki menjadi pemerintahan yang konstitusional. Pada kekuasaan Midhat Pasha, dibentuk konstitusi pertama, yaitu Konstitusi Ottoman, yang dimana disahkan oleh Sultan Hamid II pada tahun 1876. Kemudian, konstitusi ini dihapus pada tahun 1878 karena Hamid II merasa kekuasaannya menjadi terbatas. Setelah dihapusnya konstitusi, parlemen gerakan ini pun kemudian dibubarkan. Setelah itu lahirlah gerakan Turki Muda. Turki Muda sendiri lahir karena kekuatan Abdul Hamid II yang kian absolut dan membuat rakyatnya sulit berpendapat, serta banyaknya penguasa yang menyimpang. Tokoh pentingnya antara lain Ahmed Reza, Mehmed Murad, dan Pangeran Sabahuddin. Tujuan utama dari Turki Muda antara lain, yang pertama, menyelamatkan Turki dari keruntuhan total. Yang kedua, menanamkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat. Yang ketiga, mengadakan perbaikan sosial, ekonomi, dan budaya. Dan yang keempat, mengadakan pembaharuan organisasi pemerintahan. Fraksi utama dari Turki Muda adalah Komite untuk Persatuan dan Kemajuan atau Committee of Union and Progress yang disingkat dengan KAP. KAP ini bermula pada tahun 1889 dan visi dasar KAP sendiri adalah reformasi ala Eropa di bawah sebuah pemerintahan yang tersentralisasi dan melawan segala bentuk pengaruh asing. Turki Muda pun berhasil melengsarkan Sultan Hamid II pada tahun 1899 sekaligus mengawali era nasionalisme. Keterlibatan Turki dalam Perang Dunia Pertama. Pada 14 November 1914 di Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Ottoman, pemimpin agama Syekhul Islam menyatakan perang suci Islam atas nama pemerintahan Ottoman. Kala itu, ia didesak pengikut muslimnya untuk mengangkat senjata melawan Inggris, Prancis, Rusia, Serbia, dan Montenegro dalam Perang Dunia Pertama. Pada saat pecah Perang Besar di musim panas 1914, Kekaisaran Ottoman goyah setelah kehilangan banyak wilayah yang pernah dianggap cukup besar di Eropa karena kekalahannya dalam Perang Balkan Pertama 2 tahun sebelumnya. Para petinggi Ottoman yang tidak lain adalah anggota Komite Pemersatuan dan Kemajuan yang dikenal dengan Turki Muda, berusaha bersekutu dengan salah satu kekuatan besar di Eropa untuk membantu melindungi mereka terhadap kehilangan di masa depan. Mereka pun merespon dengan baik tawaran yang dibuat oleh Jerman pada bulan Agustus 1914. Perang berlangsung pada tahun 1914 hingga 1918 dan Ottoman pun mengira memiliki sekutu yang tangguh, yaitu Jerman, dan akhirnya membuat Ottoman percaya diri masuk ke dalam lingkaran setan dengan membombardir sebuah pelabuhan milik Rusia. Dengan demikian, Ottoman resmi masuk ke dalam kancah Perang Dunia Pertama. Namun, siapa sangka di penghujung 1918, keadaan mulai berbalik. Jerman mulai dipukul mundur di Prancis. Hungaria yang juga sekutu Ottoman mulai kalah melawan Rusia, sedangkan Ottoman sendiri yang berperang di banyak front seperti Kaukasus, Gallipoli, dan Mesir perlahan-lahan terdesak. Puncaknya adalah ketika pasukan Ottoman dihancurkan oleh Inggris pada pertempuran di Megiddo. Pasukan sekutu terdiri dari pasukan Inggris, India, Australia, Selandia Baru, dan tambahan sedikit pasukan Prancis, Sir Edmund Allen.
sedangkan pasukan Ottoman dipimpin oleh seorang Jerman yaitu Jenderal Otto Liman von Sandar kalah telak di Megiddo. Memiliki dampak yang tragis bagi Ottoman. Akhirnya Inggris berhasil merebut Yerusalem, Suriah, Lebanon, hingga terus sampai ke Istanbul. Dari 1936, Oktober, pasukan sekutu telah maju lebih dari 483 km ke arah utara dan berhasil menawan 75.000 tahanan, 360 senjata, dan semua transportasi perlengkapannya. Kota-kota utama mulai dari Damaskus, Beirut, Homs, semuanya jatuh. Sekutu hanya kehilangan kurang dari 5.000 orang. Inilah yang membuat kerajaan Turki Ottoman mencapai titik kehancuran. Mereka menyatakan kedamaian sepihak yang kemudian diakhiri di Mudros pada 30 Oktober 1918. Kemudian, dalam perjanjian Versailles, tanah Turki Ottoman dirampas secara besar-besaran. Palestina, Suriah, Irak, dan Mesir dilucuti dari kekuasaan Ottoman. Pembaharuan yang dilakukan Mustafa Kemal. Mustafa Kemal merupakan orang yang melahirkan nasionalisme di Turki yang dianggap sebagai kekuatan pemersatu orang-orang Turki. Berbeda dengan multi etnis dan keberagaman Kesultanan Ottoman, Kemal bertujuan menciptakan sebuah negara monolitik yang dianggap berdasarkan identitas Turki. Dengan segera, ia mengganti semua hal yang berbau Islam sejalan dengan keyakinan ideologisnya. Kemal menghapus institusi agama Islam. Ia mengganti hukum syariat Islam dengan kode hukum Eropa yang sudah disesuaikan. Ia mengganti kalender Islam dengan kalender Gregorian, mengganti aksara Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Turki dengan aksara Latin, dan menutup semua sekolah agama. Selain itu, Kemal juga mengambil alih 70.000 masjid di negara itu dan membatasi pembangunan masjid baru. Mufti dan imam ia diangkat dan diatur oleh pemerintah, dan instruksi keagamaan diambil alih oleh Departemen Pendidikan Nasional. Masjid-masjid harus berkhutbah sesuai dengan perintah Kemal dan digunakan untuk menyebarkan ideologis Kemalis. Kemal kemudian mengeluarkan larangan wanita memakai jilbab dan pria memakai vest. Menurut Kemal, modernitas dihargai dan dipresentasikan dengan tidak mengenakan pakaian agama atau tidak beragama sama sekali. Jadi, dia memerintahkan pakaian apa yang harus digunakan oleh warga Turki. Otomatis, pakaian tradisional para pemimpin agama dilarang. Vest atau topi Turki dilarang untuk pria, dan jilbab tidak disarankan dan dibatasi untuk wanita. Kemal juga memerintahkan umat Islam untuk menggunakan kata Turki yaitu Tanri, alih-alih menyebut Allah dan menggunakan bahasa Turki dalam sholat dan azan. Perubahan ini tidak masuk akal dan sangat mengganggu umat Islam yang beriman, menyebabkan kebencian yang meluas waktu itu. Setelah beberapa waktu, rezim Kemal bergerak ke arah langkah-langkah yang lebih ekstrim. Kemal melarang pendidikan agama, masjid yang ada diubah menjadi museum, dan digunakan untuk tujuan sekuler yang lainnya.